kegiatan ini biasanya sebelum masa pandemi ini terjadi, waktu masih normal kemarin, kita mengadakan kegiatan pisah asuh yang diselenggarakan selama 2 hari 1 malam. Jadi kita boboknya di sekolahan. Namun karena pandemi ini kita mengadakan tidak di sekolah tetapi secara virtual, ya, kegiatan pembinaan untuk kelompok B. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak untuk semakin menyadari karya Allah senantiasa dalam kehidupan anak-anak untuk menjalani hidupnya di kelak kemudian hari. Terlebih anak-anak ini anak-anak titipan Tuhan yang kita harus bertanggung jawab membentuk agar menjadi anak-anak yang berpribadi utuh. Untuk menyiapkan diri secara mandiri dan tanggung jawab diri di masa-masa dalam mereka menjalani kehidupan, dalam masa-masa mereka meraih cita-citanya. Segala pembiasaan yang baik kita tanamkan, kita berikan kepada anak-anak kita, dan anak-anak berlatih untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, apalagi dalam masa usia golden age yang mana sebagai fondasi untuk masa depan kalian. Nah, dalam kegiatan ini nanti bersama Miss Lin, Miss Rina, Miss Aster, Mr. Slamet, dan Suster Ignasien, kita akan bersama-sama mendalami apa toh makna pendidikan karakter di sekolah kita TK Santa Maria. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat mendampingi putra-putrinya, dan anak-anak selamat melaksanakan dan selamat berproses untuk mengikuti kegiatan ini. Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Ayo coba tebak, siapa yang sedang berbicara ini? Bu Guru kah? Apakah Bu Eti? Apakah Bu Aster? Apakah Bu Lin? Atau Bu Rina? Untuk lebih tahunya, mari kita saksikan yang berikut ini. Tonton sampai habis ya. Anak-anakku yang terkasih, siswa dan siswi TK Katolik Santa Maria Magelang. Selamat pagi dan berkah dalam. Ternyata yang berbicara bukan Bu Guru ya. Ternyata di sini ada Suster Igna SPM. Suster Igna biasanya bekerja di Klinik Santa Maria. Klinik Santa Maria di mana anak-anakku? Itu loh, yang di seberang TK Katolik Santa Maria, di mana anak-anakku bersekolah. Kebetulan sekarang masih dalam suasana pandemi. Anak-anak dianjurkan untuk belajar di rumah, tidak pergi ke sekolah, tetapi daring melalui internet dan dikerjakan di rumah, iya kan? Nah, nanti kalau anak-anak boleh masuk sekolah lagi, anak-anak boleh berkunjung ke Klinik Santa Maria. Nanti anak-anak bisa bertemu dengan Suster Igna. Anak-anakku yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Apakah gembira, ceria,
sukacita. Ada yang sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya? Anak-anakku sudah mandi? Sudah mandi semua pastinya. Anak-anakku sudah bangun? Sudah segar? Atau masih ngantuk? Atau masih lapar? Atau belum mandi malahan? Ayo, yang belum mandi, segera mandi supaya kita terjaga kebersihan dan dapat hidup dengan sehat. Kalau belum mandi, anak-anakku kotor. Nanti kuman penyakit mudah masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau badan kotor itu disenangi oleh kuman, bakteri ataupun virus. Ayo, anak-anakku yang pintar, kalau yang belum mandi, mandi dulu ya. Anak-anakku yang terkasih, Suster Ikna mau tanya, tadi yang sudah sarapan, sarapannya makan apa? Makan nasi? Atau makan mie instan? Sari mie? Atau nasi dengan sayur? Yang makan nasi dengan sayur tunjuk jari, angkat tangan. Oh, anak-anakku pintar ya. Makan nasi dengan sayur, dengan lauk, itu makanan yang sehat, makanan buatan mama atau mbaknya, daripada makan mie instan. Karena di dalam mie instan itu mengandung pengawet yang tubuh kita tidak bisa menghancurkannya, pengawet itu, sehingga mengendap di dalam tubuh dan menjadi penyakit. Maka Suster Ikna menganjurkan anak-anakku kalau makan makanan yang sehat. Nasi, sayur, lauk, kalau ada buah ya buah, dan kalau ada 4 sehat 5 sempurna, kalau ada susu, anak-anak boleh minum susu untuk menyempurnakan gizinya. Anak-anakku yang terkasih, Suster Ikna tanya lagi nih, kalau anak-anakku makan nasi dan sayur, sayurnya apa aja? Nah, ada bayam, ada kacang panjang, ada terong, ada sawi, ada tomat, ada timun, ada kubis, apalagi? Anak-anak suka makan sayuran? Sayuran itu bergizi karena mengandung banyak serat yang memudahkan pengolahan di dalam tubuh kita. Banyak gizi atau vitamin yang terkandung di dalam sayuran, terutama sayuran hijau ya. Lalu lauknya apa? Lauk yang paling mudah didapat itu tempe atau tahu. Boleh makan ikan. Ikan itu gizinya lebih tinggi. Ayam, daging, boleh. Itu jenis-jenis lauk. Mengapa kita memerlukan lauk? Tadi Suster Ikna katakan karena lauk mengandung protein. Protein itu yang membantu kecerdasan
kepintaran anak-anakku sehingga dapat berpikir, dapat mengingat, dapat lebih kreatif. Maka anak-anakku menjadi pintar semuanya. Kemudian nasi mengandung vitamin B anak-anakku, juga sumber karbohidrat yang merupakan sumber tenaga, sehingga anak-anakku dapat bangun, dapat melakukan kegiatan yang lain, punya tenaga, dapat belajar, dan dapat beraktivitas yang lain. Kemudian nasi boleh diganti loh. Kalau nggak ada nasi, anak-anakku bisa makan singkong, bisa makan ubi, bisa makan labu. Itu juga merupakan sumber-sumber karbohidrat yang menjadi pendukung tenaga kita. Berikutnya ada buah. Kenapa buah? Buah berfungsi juga untuk membantu kita untuk menangkal racun di dalam tubuh, karena di dalam buah terkandung banyak antioksidan. Kita mendapatkan racun dalam tubuh dari polusi di luar, seperti asap kendaraan bermotor, lalu asap rokok juga bisa loh, lalu kotoran-kotoran yang berasal dari luar rumah kita. Maka pentingnya makan buah supaya kita menjadi lebih segar juga, karena buah banyak mengandung air, lalu terhindar dari polusi, racun-racun dalam tubuh kita terurai. Contohnya buah apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Ayo, apa? Buah yang paling mudah, pepaya, pisang, ada apel, ada jeruk, ada buah salak, ada buah naga, dan bisa ditemukan di pasar, di warung juga ada. Nanti mama beli ya, atau anak-anakku menanam sendiri di rumah. Buah mangga juga mudah didapatkan. Suster Ikna menganjurkan anak-anak juga suka untuk mengkonsumsi buah ya. Anak-anakku yang terkasih, Suster Ikna menjumpai kalian ingin menyampaikan tema, yaitu anak-anak TK Katolik Santa Maria Magelang mandiri di tengah pandemi. Anakku, pandemi itu apa? Ada yang tahu? Pandemi itu adalah situasi di mana wabah penyakit yang menular dan menimbulkan kematian. Tidak hanya satu negara atau satu kota, tetapi menyebar ke seluruh dunia. Sehingga kondisi ini sangat membahayakan. Maka dalam situasi pandemi ini, anak-anak tidak diperkenankan datang ke sekolah. Karena kalau semua datang ke sekolah, banyak berkumpul dengan teman-teman atau dengan siapa saja, ketemu di jalan, bisa tertular penyakit ini. Pandemi ini apa yang menular?
Yang menular adalah penyakit karena virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona itu semacam bakteri atau kuman, tetapi lebih kecil lagi, sehingga kita tidak bisa melihat. Gejalanya seperti kalau kita flu, sehingga kadang-kadang tidak bisa membedakan apakah ini flu biasa atau karena virus corona. Mengapa penyakitnya disebut COVID-19? COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19, yaitu penyakit virus corona yang muncul di tahun 2019. Lanjut lagi, virus corona ini muncul pertama kali di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Di sana saat itu tahun 2019 warga Cina atau warga kota Wuhan terjangkit penyakit virus ini dan menyebabkan kematian dari banyak orang di kota itu. Dan dalam beberapa bulan kemudian virus ini sampai ke Indonesia, juga di negara-negara lain, bahkan seluruh dunia. Maka negara atau bangsa kita untuk mencegah penularan virus ini, maka mencanangkan atau mengumumkan lockdown. Lockdown itu artinya sama dengan di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan menggunakan fasilitas internet untuk melakukan komunikasi. Untungnya banyak kemajuan teknologi yang dapat digunakan sehingga aktivitas dapat berjalan dengan lancar, meskipun tidak selancar biasanya. Termasuk anak-anakku sekarang belajar melalui internet, bertemu dengan ibu guru, melalui media YouTube ataupun WhatsApp grup, atau apa saja yang bisa digunakan sebagai fasilitas belajar. Nah, ciri-ciri kalau kita atau orang menderita virus corona itu apa? Cirinya seperti menderita flu biasa loh ya, hanya ada spesifikasinya. Misalnya, ciri yang mudah atau gampang itu demam, batuk, pilek, ada juga diare. Ciri yang lebih khas, hilang penciuman, lalu mata merah, sakit kepala, juga ruam pada kulit atau jari tangan maupun kaki. Nah, para dokter, para tenaga medis yang ada di rumah sakit, klinik, puskesmas akan cepat mendeteksi kalau orang terjangkit virus corona dengan ciri-ciri tersebut. Tetapi para dokter juga bisa membedakan antara flu biasa atau orang tersebut menderita atau terjangkit virus corona. Maka negara, pemerintah mencanangkan
3M, yaitu apa? 1, anak-anak tahu kan? M yang pertama, selalu rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Mencuci tangannya dengan cara yang benar ya. Anak-anak sudah tahu ada 6 langkah atau 7 langkah mencuci tangan. Pasti anak-anak sudah tahu. M yang kedua, memakai masker saat keluar rumah. Tidak mungkin anak-anak berada di rumah saja kan? Pasti ada kegiatan bermain atau mungkin belanja atau kemana. Nah, anak-anak harus selalu memakai masker. Suster Igna juga kalau keluar rumah selalu memakai masker. Dan maskernya jangan ditukar dengan teman yang lain ya. Lalu M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita kalau berada di tempat umum harus duduk atau berdiri dengan jarak minimal 1 sampai 2 meter supaya tidak mudah atau tidak tertular penyakit virus tersebut. Kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit tersebut karena gejalanya tidak dapat dibedakan. Maka kita harus mematuhi protokol kesehatan tersebut. Dari 3M menjadi 5M. Nah, ada 2M yang lain. Apa itu? M yang keempat, mengurangi atau menghindari kerumunan. Jadi anak-anakku kalau bermain dengan teman, jangan berkerumun ya, apalagi bermain yang kotor-kotor. Menghindari kerumunan, makanya di rumah saja bermainnya. Lalu M yang kelima, mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, itu yang dihimbau oleh pemerintah sehingga kita benar-benar terhindar dari penularan virus corona. Saat ini pula pemerintah sudah membagikan atau mencanangkan vaksin untuk masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk memusnahkan virus tersebut, sehingga siapa saja yang divaksin itu dapat menolak virus yang masuk, terutama vaksin coronavirus. Tapi saat ini yang divaksin baru orang-orang dewasa ya. Saat ini baru tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, klinik yang mendapatkan vaksin. Entah anak-anak nanti dapat atau tidak, Suster Igna juga belum tahu. Ya, karena vaksin ini juga mengandung efek samping. Tetapi tujuannya untuk mengurangi sebanyak mungkin penularan virus corona. Nah, Suster Igna ingin bertanya pada anak-anakku, siapa yang ingin jadi anak yang rajin dan mandiri? Angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan. Kalau yang ingin jadi anak malas atau manja, siapa? Suster Igna mengharap tidak ada ya. Baiklah anak-anakku, selamat beraktivitas kembali, selamat belajar, selamat bermain, selamat membantu orang tua menjadi anak yang mandiri dan kreatif. Jangan lupa berdoa, senantiasa bersyukur atas rahmat kesehatan yang Tuhan berikan. Dan tetap menjaga kesehatan, makan teratur,
jaga kebersihan tubuh dan sekitar, dan terapkan 3M dan 5M. 3M, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Lalu memakai masker saat keluar rumah dan menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan, dan M yang kelima, mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke, selamat jumpa kembali. Bye-bye. Tuhan memberkati.